Sebenarnya ini rahasia, cuma ya nggak apa-apa lah, kita berbagi sesama penghobi yang suka berpetualang mancing. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan channel Petualang Pinggiran. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tata cara pembuatan ataupun tutorial pembuatan umpan mancing dari media cacing pantai yang dibusukkan dengan campuran-campuran lain. Campuran itu yang pertama itu berupa garam dapur, dan kemudian jeruk nipis, dan yang ketiga adalah abu dapur yang saya bawa dari kampung. Adapun untuk media yang pertama ataupun bahan bakunya itu berupa cacing pantai yang sudah dibersihkan dari daun-daun, dari tanah maupun dari pasir, sudah bersih. Adapun untuk tempatnya itu berupa bambu, media bambu yang sudah dikasih lubang di bagian bawah untuk mengeluarkan airnya. Sekarang kita mulai peresepan ataupun pencampuran dari umpan yang akan kita bikin sekarang. Ini andalan orang tua zaman dulu untuk di daerah kami, umpan seperti ini. Sebenarnya ini rahasia, cuma ya nggak apa-apa lah, kita berbagi sesama penghobi yang suka berpetualang mancing. Nah, pertama-tama kita masukkan adalah cacing pantai yang sudah bersih. Kita masukkan ke dalam wadah berupa bambu. Nah, yang kedua kita masukkan juga yaitu berupa abu dapur, abu yang biasa kita dapatkan di perapian kita di dapur. Kita aduk-aduk, tidak harus rata, yang penting bisa masuk agar bisa tercampur. Meskipun tidak diaduk pun sebenarnya dia akan tercampur sendiri, sebab itu cacingnya masih hidup, jadi cacingnya bisa kemana-mana dan bisa meresap. Nah, setelah selesai kita campurkan lagi garam dapur. Ini garam dapur biasa. Setelah sudah rasa cukup, kemudian kita tambah lagi untuk resep yang terakhir, yaitu berupa jeruk nipis. Nah, kebetulan di rumah banyak jeruk nipis, jadi saya bawa 2 biji. Sebenarnya kalau untuk seukuran ini 1 biji pun cukup, tapi nggak apa-apa dikasih lebih, karena semua resep ini sebenarnya tujuannya untuk membunuh ataupun mematikan cacing itu dalam keadaan
tidak terlalu cepat busuk dan menimbulkan aroma yang tidak seperti cacing busuk biasa, dan juga memiliki kekerasan tidak seperti cacing busuk biasa yang lembek. Kalau untuk yang dibikin seperti ini, dia agak kuat untuk dipasang di kail pancing meskipun dalam keadaan busuk. Nah, yang terakhir kita tutup. Untuk penutupan tidak perlu ditutup kuat, sebab ini untuk beberapa hari ke depan ini akan terjadi pembengkakan. Dan jangan lupa juga dikasih lubang-lubang kecil untuk udara bisa keluar. Kalau tidak, bisa terjadi meledak karena gas terkumpul di dalam. Kalau ditutup rapat bisa meledak. Setelah sudah selesai, boleh kita simpan di tempat-tempat teduh untuk ditunggu beberapa hari ke depan, ya minimal 3 hari lah untuk kita simpan dulu. Dan air di bawahnya ini usahakan tetap keluar, dan lubangnya kita kasih besar supaya air itu bisa keluar dengan leluasa. Jadi ke depan kalau sudah bisa dibawa mancing, insya Allah kita akan videokan kembali bagaimana reaksinya kalau misalkan mancing pakai umpan ini. Saya rasa cukup sampai sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Sekian, dan terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diingat, ini channel petualang pinggiran. Sekian.